Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roslaini SPD dari UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Lare Sagu Halaban. Saya Fitria Liza dari UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lare Sagu Halaban. Saya Wela Putriana dari UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Luak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana, hari ini Ibu Liza akan melakukan kegiatan coachingnya dengan Bu Ana. Iya Bu. Namun sebelum Bu Liza melakukan proses coaching, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau bicarakan dengan Ibu Liza. Apa boleh Bu Liza? Boleh Bu. Nah, ya nanti waktu Bu Liza melakukan proses coaching, nah di sini nanti saya akan melihat dan mengamati kegiatan coaching yang Ibu Liza lakukan. Ada baik itu Bu Liza sebagai coach ataupun nanti Bu Ana yang sebagai coachee. Nah itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang ada. Nah di sini sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Ibu Liza. Yang pertama di sini kira-kira kompetensi apa yang bisa saya bantu dan yang ingin Ibu Liza kembangkan dari proses coaching ini? Baik Bu, untuk kompetensi coaching ini kan ada 3 ya Bu ya. Ada yang hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bagian kehadiran penuh. Jadi pada kegiatan coaching ini Bu Liza fokus untuk yang akan saya amati itu lebih ke kehadiran penuh ya Ibu Liza ya. Yang kedua saya juga ingin bertanya kira-kira dari kegiatan coaching yang Ibu Liza lakukan ini, indikator apa yang bisa Ibu Liza gunakan untuk mengukur ketercapaian kehadiran penuh? Nah, seperti yang Ibu Liza harapkan dari kegiatan coaching nanti. Indikator keberhasilannya yaitu saya benar-benar mencurahkan badan saya, hati saya, dan pikiran saya untuk coaching. Dan saya tidak melakukan pekerjaan apapun selain mendengarkan cerita dari coachee tersebut. Kemudian saya juga ikut terlibat dengan perasaan yang dirasakan oleh coachee ketika dia bercerita kepada saya. Seandainya dia sedih, saya pun ikut sedih. Kalau dia minta solusi, saya nanti bercerita, saya juga akan menyimak sebaik mungkin. Itu indikator. Jadi baiklah Bu Liza, sebelum Bu Liza melakukan proses coaching, nah mungkin di sini ada hal yang perlu diperhatikan juga, bahwa coaching ini bersifat kemitraan, kemudian merupakan proses yang kreatif dan nanti bisa mengembangkan kompetensi dari coachee. Nah, selamat melakukan coaching ya Ibu Liza. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai untuk kegiatan coaching hari ini. Ya, silakan Ibu Liza dilanjutkan. Terima kasih Bu Ros. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Liza. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu Ana katanya mau cerita, ya kan? Iya. Kalau iya, apa kira-kira yang mau Bu Ana ceritakan? Mungkin sebenarnya keresahan bagi saya kan, sekarang sudah tahun ajaran baru, mulai proses pembelajaran yang baru, yang jadi pikiran saya kan masalah P5 ini masih belum duduk apa yang mau di P5 kan di sekolah gitu. Jadi berarti Bu Ana masih ada kegelisahan atau galau, kita sudah semester baru, sementara untuk P5-nya belum diputuskan sampai sekarang, begitu Bu ya. Lalu hal apa yang Bu Ana inginkan? Sebenarnya yang diinginkan duduk apa yang mau diadakan kelima semester ini, terus gimana pelaksanaannya. Lalu bagaimana rencana Bu Ana untuk melakukan hal tersebut? Rencananya kalau misalnya
kan P5 itu ada koordinatornya. Alhamdulillah koordinatornya itu sudah terbentuk, tapi kita pengennya siapa yang terlibat dalam P5 itu duduk bersama, membicarakan apa yang mau dilaksanakan, gimana teknisnya, itu belum ada lagi. Jadi untuk masalah duduk yang Bu Ana sampaikan tadi, apa langkah Bu Ana berikutnya agar bisa duduk bersama membicarakan P5 tersebut? Kalau masalah duduk bersama tuh, kalau pembagian tugasnya sudah siapa aja yang terlibat sudah dibagi, tapi yang duduk aja teman bersama itu katanya belum mengerti atau belum paham gimana cara-cara P5 itu. Berarti teman-teman Bu Ana yang mau diajak ini belum paham gitu ya. Lalu apa langkah Bu Ana agar tujuan Bu Ana ini tercapai? Tadi kan tujuan Bu Ana ingin menyelesaikan P5. Apa langkah-langkah Bu Ana atau strategi Bu Ana lagi berikutnya? Strategi dari saya mungkin kita berkumpul bersama. Kalau saya sendiri tentang P5 ini masih awam, gitu kan. Kebetulan di sekolah kami P5 ini Kumpulan Merdeka ini baru 2 tahun kemarin ini kelas 7. Rasanya kata teman-teman, kebetulan saya tidak terlibat langsung untuk belajar kelas 9, belum maksimal katanya. Jadi sebenarnya teman-teman dan saya pun kan duduk bersama, kita menunjukkan apa yang melaksanakan, lalu kalau bisa ada orang yang membimbing, yang mengerti tentang P5 itu. Berarti Bu Ana ingin duduk bersama ya. Kapan rencananya Bu Ana akan melaksanakan hal tersebut? Rencananya sekarang kan sudah program pelajaran sudah ada ya, seminggu atau kemudian MPLS. Rencananya kami besok mau loka karya. Sehabis loka karya itu duduk bersama, mungkin hari yang lama dalam minggu besok tuh duduk bersama, sudah tahu apa P5-nya atau KD-KD yang akan dijadikan untuk P5 itu. Siapa saja yang terlibat untuk duduk bersama itu, Bu Ana? Kalau saya kan mungkin karena di sekolah saya gurunya sedikit, ya kan ya. Itu kan jam pelajaran yang 1 jam yang di jadi semuanya jadi kelompokkan mana yang duduk P5-nya, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Duduk dia sekelompok, dia bahas itu. Mungkin kalau di sini di sekolah ada sekitar 12 guru, mungkin satu kelompok itu 4 orang duduk dari apa yang mau dilaksanakan sampai nanti penilaiannya duduk lagi gitu. Berarti dukungan dari siapa yang Bu Ana butuhkan agar tujuan Bu Ana itu tercapai? Dukungan, jadi kita minta kepada dukungan kepala sekolah, mungkin memfasilitasi, membawa narasumber ke sekolah, lalu teman-teman mau duduk bersama untuk menyediakan waktunya untuk duduk bersama menyelesaikan P5 itu. Baik, berarti tadi Bu Ana pertama sudah cerita bahwa kegelisahannya tentang P5 dan Bu Ana juga sudah mencarikan solusinya bahwa akan dilakukan waktu setelah loka karya begitu ya. Dan dukungan yang dibutuhkan itu kepala sekolah begitu ya Bu Ana ya. Berarti sudah bisakah Bu Ana menemukan solusi dari permasalahan Bu Ana? Ya, kalau di situ kan teman, jadi kan setiap loka karya ini kita duduk bersama, kita dudukan yang P5. Jadi kita sebagai guru semuanya berkorban waktunya untuk menyelesaikan P5 itu tuntas dalam seminggu ini. Itu sudah nampak. Baik Bu Ana, semoga apa yang Bu Ana inginkan tadi tercapai. Proyek P5-nya juga sudah tersusun besok setelah Bu Ana loka karya ya. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Ana setelah cerita dengan saya? Ceritanya nampak langkah-langkah yang mau saya laksanakan dalam waktu kurun 1 minggu ini. Nampak langkah yang mau saya laksanakan dan tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk merumuskan P5 di sekolah. Baik Bu Ana, demikian sesi kita untuk cerita. Semoga yang saya mendengar cerita Bu Ana ini memberikan manfaat untuk Bu Ana dan Bu Ana bisa menyelesaikan masalah Bu Ana dari solusi yang Bu Ana sampaikan tadi ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana telah curhat dengan saya. Ya, sama-sama Bu Lisa, semoga dengan curhat ini nampak langkah-langkah yang saya lakukan, beban pun berkurang. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Lisa.
Bu Liza tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Ibu Ana. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Bu Liza tentang performa coaching yang Ibu Liza lakukan tadi? Nah, misalnya kalau di rank 1 sampai 10, nah Ibu Liza menempatkan posisi Ibu Liza itu pada rank berapa? Oh, mungkin saya masih berada di rank 7, Bu. Iya, kira-kira apa yang menyebabkan Bu Liza menilai Bu Liza itu masih berada pada posisi 7? Kenapa saya masih berada pada posisi 7? Saya merasa kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ana untuk menggali apa informasi-informasi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ana. Iya, tadi selama Ibu melakukan pengamatan, Ibu juga punya pendapat tentang proses coaching Bu Liza. Bisa Ibu menyampaikan pendapat Ibu ya? Begini Bu Liza, kalau menurut Ibu, nah Bu Liza tadi sudah hebat dalam melakukan proses coaching. Kalau menurut Ibu, Liza sudah melebihi target dari apa yang Ibu Liza rencanakan. Nah kalau tadi Bu Liza khususnya itu tentang kehadiran penuh tadi kan yang ditargetkan. Nah, Ibu lihat selama proses coaching itu Ibu Liza sudah mampu menerapkan alur tirta. Nah, sudah menetapkan topik pembicaraan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh Koci, dan Ibu Liza juga sudah mampu mengarahkan Koci kepada rencana dan tanggung jawab yang akan dia lakukan, sehingga Koci sudah bisa berpikir untuk menemukan solusinya untuk permasalahan yang dihadapi. Nah, hebat sekali Ibu Liza. Kalau menurut saya itu Ibu Liza sudah bisa melebihi dari target tadi yang Ibu Liza rencanakan. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa rencana Ibu Liza untuk meningkatkan performa atau kompetensi Bu Liza dalam kegiatan coaching ini? Kedepannya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam bidang membuat pertanyaan berbobot itu, Bu. Jadi saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Nah, mungkin Ibu Liza bisa memberikan gambaran siapa yang akan Ibu Liza kan dalam peningkatan kompetensi Ibu Liza, atau mungkin kapan dan di mana tempatnya. Mungkin Ibu Liza bisa sudah terbayang bagi Ibu Liza saat ini untuk kedepannya. Kebetulan Bu, di sekolah saya ada rekan sejawat saya yang jurusannya psikolog, guru BK. Nah, nanti saya akan mencoba dengan dia untuk belajar atau konsultasi bagaimana sebenarnya coaching yang bagus ini. Karena kalau kata teman tersebut, memang kalau kita datang ke psikiater pun bukan psikiater itu yang mencarikan masalah kita sendiri sebenarnya, dan dia hanya menggali pertanyaan-pertanyaan kita sehingga kita mampu mencari solusinya. Nah, nanti saya akan belajar rencananya dengan dia. Berarti Ibu Liza akan belajar dengan teman Ibu Liza ya. Dan itu akan Ibu Liza lakukan di sekolah? Iya, di sekolah. Kira-kira kapan Bu Liza rencananya akan melakukan kegiatan tersebut? Rencananya segera akan saya lakukan, Bu Ros, karena berikutnya juga akan ada saya melakukan hal ini lagi kepada rekan yang lain gitu ya. Jadi saya harus mempelajari ini secepat mungkin. Ya, semangat terus ya Bu Liza. Nah, sebelum kita menutup percakapan kita ini, kira-kira apa yang Bu Liza dapatkan dari kegiatan supervisi kita pada hari ini? Yang pertama, dari segi adanya supervisor, saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya selama proses coaching. Kelebihan itu akan selalu saya tingkatkan juga, dan yang kelemahan ini akan saya pelajari sehingga kompetensi saya meningkat ke depannya. Untuk di segi dengan coaching, saya merasa bangga juga dengan diri saya, bisa mendengarkan curhat dari teman atau dari coach, dan sehingga dia mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri lewat pertanyaan saya atau dengan kehadiran saya kepada dia tadi. Iya, selamat ya Bu Liza. Mudah-mudahan nanti Bu Liza bisa mengembangkan kompetensinya terhadap kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk percakapan kita tentang kegiatan supervisi ini kita cukupkan dulu ya Bu Liza. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada hal lagi yang ingin dibicarakan, kita bisa melanjutkannya di sesi lain. Ya, selamat berjuang terus ya Ibu Liza. Dan Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah.
Ibu Ros sekarang akan mengadakan coaching dengan Ibu Liza. Ibu sebagai coach dan Bu Liza sebagai coaching. Iya. Bapak Ibu, Ibu pada hari ini ingin mengembangkan kompetisi mana sebagai seorang coach? Pada hari ini dalam kegiatan coaching saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, serta menggunakan alur tirta. Kalau Ibu berarti kehadiran penuh, mendengarkan sebelumnya apa? Berarti Ibu Ros sudah siap untuk mengajukan pertanyaan kepada Bu Liza sebagai coach, dan apakah sudah Ibu persiapkan untuk mengajukan pertanyaan yang berdasarkan alur tirta? Iya Bu, pada hari ini memang saya rencananya fokus ke penggunaan alur tirta untuk mengajukan pertanyaan kepada coach saya, supaya nanti saya bisa menggali hal-hal yang ingin diutarakan oleh coach terhadap saya pada percakapan coaching ini. Apa yang Ibu harapkan dari observasi dari coach yang Ibu coaching yang Ibu berikan kepada Ibu Liza ini, apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya berharap dengan melakukan coaching dengan Ibu Liza, semoga coach saya ini bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, dan saya mampu mengarahkan coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Berarti Ibu pengen Bu Liza ini dapat solusi dari masalahnya sendiri. Iya, benar. Berarti Ibu akan menggali pertanyaan sesuai dengan alur tirta tersebut. Iya. Baiklah Ibu Ros, kami semoga dengan adanya coaching dengan Ibu Liza ini dapat memberikan masukan, atau Bu Liza dapat menemukan jalan keluarnya dari masalah yang dia hadapi. Silakan Ibu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabar Ibu Liza hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Ibu Liza ya? Nah, tadi Ibu Liza menelpon Ibu bahwa Ibu Liza mengharapkan kita bertemu, melakukan percakapan karena ada hal yang ingin Ibu Liza sampaikan kepada Ibu. Nah, boleh Ibu tahu topik apa yang ingin Ibu Liza sampaikan hari ini? Tentang KSP Bu. Tentang KSP ya Bu Liza ya. Nah, sekarang kalau situasi seperti apa yang sedang Ibu Liza hadapi yang ingin Ibu Liza ceritakan sama Ibu? Waktu Lokakarya kemarin Bu, saya termasuk ke dalam tim TPK. Kemudian kami menyusun KSP untuk segera kami antarkan ke dinas. Nah, ketika mengumpulkan tugas-tugas dari rekan-rekan yang lain, kan ada bagian lampiran. Lampiran itu berisi ada CP, ATP, kemudian juga ada minggu efektifnya, kemudian ada juga modul ajar dan KKTP-nya. Nah, ketika saya milah-milah punya teman untuk dikumpulkan ke dinas, itu masih banyak di antara tugas-tugas tersebut yang belum sesuai dengan kriteria atau komponen yang diinginkan dari setiap bagian-bagian tersebut. Iya, berarti sekarang masalah yang Bu Liza hadapi masih banyak perangkat atau bahan dari teman-teman itu yang belum sesuai dengan yang semestinya. Nah, menurut Ibu Liza idealnya perangkat atau mungkin lampiran KSP yang seperti apa yang idealnya seperti yang Bu Liza harapkan? Saya sebenarnya begini Bu ya, saya juga tidak menyalahkan teman sebenarnya, karena yang kurikulum merdeka ini kan baru sekali bagi kita, dan belum semua kita juga mendapatkan pelatihan untuk hal tersebut, sehingga ada beberapa komponen-komponen yang tidak tercukupi. Bagusnya kan kita itu sesuai ya dengan yang diinginkan, misalnya ada analisis CP-nya, kemudian ada ATP-nya, dan modul itu juga sesuai lah dengan komponen-komponen minimal yang harus ada dalam modul ajar. Apalagi modul ajar itu merupakan pedoman kita guru untuk mengajar. Namun kebanyakan yang dikumpulkan itu mungkin hasil dari
bukan ATM lagi. Kalau ATM kan amati, tiru, modifikasi ya. Kalau ini tidak diamati, tapi tiru dan modifikasinya hanya mengubah nama saja gitu ya. Dan banyak dari antara kita yang masih kurang paham apa yang dikumpulkan itu. Hanya berpikiran ya perangkat kan sudah dikumpulkan, ya sudahlah. Nah, nanti yang diajarkan belum sesuai dengan yang dikumpulkan tersebut. Jadi bagusnya itu memang sesuailah modul ajar itu dengan kebutuhan kita sebagai guru, benar-benar bisa jadi pedoman bagi kita guru untuk mengajar ke peserta didik kita, sehingga pembelajaran itu benar-benar berpusat kepada murid. Jadi kondisi ideal yang Bu Liza inginkan, modul atau perangkat ajar itu memang sesuai ya dengan yang seharusnya dan sesuai dengan kebutuhan baik itu guru maupun siswa ya Bu Liza ya. Sejauh ini usaha apa yang sudah Ibu Liza lakukan dalam hal ini? Sejauh ini usaha yang saya lakukan baru kepada rekan-rekan yang satu mapel dulu Bu, yang bisa saya berbagi bahwa begini yang baiknya belajar kita bersama, ini komponen-komponennya, baru sampai di sana usaha saya Bu. Berarti itu yang sudah Ibu Liza lakukan. Nah, kira-kira rencana Ibu Liza ke depannya agar KSP ini bisa optimal atau bisa sesuai dengan apa yang dituntut. Nah, apa rencana yang akan Ibu Liza lakukan untuk mencapai tujuan atau hal real yang ingin Bu Liza capai tadi? Dulu kemarin itu saya sudah bicara juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kami berencana ingin meningkatkan kompetensi guru ini dalam menyusun modul ajar nantinya di dalam komunitas sekolah. Jadi nanti kami adakan berbagi praktik baik bagaimana menyusun modul ajar yang dikatakan sempurna belum tentu juga ya Bu Ros ya, kan kembali lagi pada gurunya, tapi setidaknya ada komponen wajib itu terpenuhi. Jadi kami akan mencoba nanti di komunitas di sekolah. Jadi Bu Liza akan mencoba nanti melakukannya dengan di komunitas sekolah. Nah, kira-kira dalam hal ini siapa saja yang akan Ibu Liza libatkan dalam pengembangan kompetensi? Yang pertama tentu dukungan kepala sekolah beserta wakil. Kemudian di sekolah ini juga ada rekan saya 2 orang lagi yang guru penggerak. Nanti kami akan berkolaborasi untuk berbagi praktik baik di dalam komunitas di sekolah. Kalau memang dibutuhkan juga, kami akan mengundang narasumber nanti dari luar mungkin. Jadi seandainya suatu saat dibutuhkan, berarti Bu Liza akan mencoba pula mendatangkan narasumber ya ke sekolah kita. Nah, mungkin dalam hal ini waktunya mungkin kapan rencananya Ibu Liza laksanakan? Apakah sudah tergambar atau terbayang bagi Ibu Liza? Rencananya akan kami laksanakan di bulan Agustus untuk kombel pertama kali, kegiatan pertama dalam komunitas kami Bu. Ya, semoga nanti apa yang Ibu Liza rencanakan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan Ibu Liza ya, terutama nanti dalam pembuatan KSP ini. Nah, semoga nanti apa yang Bu Liza rencanakan itu bisa terwujud. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya, nah bagaimana pendapat Bu Liza tentang kegiatan coaching kita hari ini? Saya sangat bersyukur Bu ya bisa bercerita dengan Ibu Ros dan bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan. Sebelumnya saya hanya mengendap-endap sendiri ya, memendam sendiri, berpikir-pikir, galau sendiri. Tapi setelah cerita dengan Bu Ros, saya merasa lega dan akhirnya terbayangkan oleh saya solusi dari permasalahan tersebut. Ya, saya juga sangat senang karena Bu Liza sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Liza hadapi. Nah, saya tunggu aksinya Bu Liza nanti, mudah-mudahan berhasil ya dalam membuat KSP yang berbobot lah, yang bermutu sesuai dengan kategori yang ditentukan. Ya, selamat bekerja ya Bu Liza, semangat selalu dan semoga Bu Liza sehat selalu. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan percakapan kita ya Bu Liza sampai di sini dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Ya, waalaikumsalam Bu Ana. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Liza? Saya cukup merasa senang karena sudah bisa membantu coach saya atau Bu Liza untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Nah, semoga nanti dia bisa menerapkan apa yang sudah dia rencanakan. Nah, saya senang karena sudah bisa mengarahkan Bu Liza menemukan solusinya. Menurut Ibu Ros, tentang performa Ibu tadi sebagai coach dalam kompetensi tadi, gimana pendapat Ibu tentang performa Ibu? Kalau saya
saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya ini masih berada pada level atau angka 7 lah kalau kita rank dari 1 sampai 10. Ibu Ana. Menurut pendapat saya sebagai pengamat tadi, menurut hasil pengamatan saya, Ibu Ros sebagai coach tadi sudah menunjukkan performa yang baik, yaitu berdasarkan alur tirta. Ibu sudah dapat menggali informasi terhadap permasalahan Bu Lisa, sehingga Bu Lisa menemukan jawaban dari masalah-masalah dan aksi yang akan Ibu Lisa lakukan untuk permasalahan dia tersebut. Saya kira kalau menurut saya performa Ibu bukan 7 lagi, mungkin sudah 8. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Dan menurut saya dalam Ibu akan pada mengajukan pertanyaan tersebut, Ibu sudah mendengarkan keluhan dan apa yang dirasakan oleh Lisa, sehingga terjawab semua kegelisahan dari Bu Lisa. Mungkin untuk Ibu tadi mengatakan performa Ibu baru 7. Menurut Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu di dalam kelas ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach? Mungkin di sini saya akan mencoba belajar lebih lebih dalam lagi tentang prinsip ataupun cara-cara dalam menggunakan alur tirta ataupun prinsip-prinsip coaching yang ada. Nah, mungkin saya juga akan berusaha nanti berbagi atau bertanya kepada teman yang mungkin sudah punya pengalaman sebagai coaching. Mungkin saya bisa bertanya dan berbagi dengan beliau. Saya itu sangat bagus, dan Ibu penampilan performa Ibu hari ini sudah bagus. Semoga dengan Ibu belajar lagi, lebih mempertajam Ibu sebagai coach yang lebih paten, lebih mantap lagi. Semoga kedepannya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita di teman-teman, bukan yang dekat aja, semua teman-teman yang ada di sekolah itu. Terima kasih Ibu ini atas pertemuan hari ini. Saya mohon refleksi sangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Salam Bu Ida. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Ada semangat hari ini? Semangat ya. Bu Ana, hari ini Bu Ana mau melakukan coaching dengan Bu Ros ya. Nah, saya sebagai supervisor ingin bicara dulu dengan Bu Ana sebelum Bu Ana melakukan coaching dengan Bu Ros lainnya. Untuk coaching itu kan ada beberapa kompetensi ya. Yang intinya itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti juga dilakukan dengan menggunakan alur tirta. Nah, dari kompetensi ini yang ada ini, kompetensi mana yang akan Ibu Ana tingkatkan nanti? Mendengarkan dengan penuh dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coach. Berarti Bu Ana memilih 2 ya yang mau ditingkatkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian apa indikator keberhasilan dari kompetensi yang Bu Ana pilih tersebut? Keberhasilan itu kan saya ingin melanjutkan pertanyaan kepada Ros sehingga dia mengungkapkan semua permasalahannya nanti sehingga Ibu Ros dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Berarti nanti Ibu akan fokus kepada 2 kompetensi, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ana, saya akan melihat Bu Ana nantinya sesuai dengan rubrik penilaian ini, sesuai dengan pilihan kompetensi yang Bu Ana pilih ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga berhasil. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Ros mencari saya, apakah benar? Iya Bu. Kenapa Ibu Ros mencari saya?
Saya ingin bercerita sama Ibu tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif, sudah diterapkan atau disiplin di mana penerapannya disiplin positif yang telah dilaksanakan di sekolah itu. Ini Bu, selama ini kan guru-guru di sekolah saya itu mendisiplinkan siswa itu dengan cara menerapkan hukuman. Jadi saya lihat di sini, apalagi sekarang kan tahun ajaran baru Bu, jadi anak-anak kan banyak belum tahu bagaimana karakter guru. Jadi kadang ada yang bilang takut, ada yang merasa cemas dia di sekolah itu karena takut dengan hukuman yang sifatnya sepihak diberikan oleh guru. Jadi di sini membuat suasana di sekolah itu kurang nyaman bagi siswa. Jadi Bu Ros memiliki ketakutan, jadi apalagi sekarang anak siswa baru, jadi sudah ngomong dari sekolahnya gurunya marah, memberikan hukuman yang tidak mendidik. Lalu tentang apa atau usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyerahkan disiplin positif di sekolah? Saya inginnya guru-guru itu mendisiplinkan siswa itu tidak lagi dengan hukuman, tetapi dengan menciptakan budaya positif yang bisa membuat siswa nyaman. Nah, seperti membuat mungkin keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di awal pembelajaran ini agar siswa itu mengikuti peraturan itu bukan karena takut dengan guru, tetapi memang lahir dari hati mereka sendiri untuk ikut peraturan, bukan lagi karena takut atau terpaksa. Mungkin Ibu namakan dulu tentang sekolah, mungkin ini mungkin baru bagi teman-teman. Apakah di sekolah itu guru-guru tidak mengerti apa itu yang sebetulnya mereka sudah tahu Bu, karena sebelumnya saya sudah pernah mensosialisasikan atau menyampaikan tentang bagaimana disiplin positif itu sendiri. Nah, namun di sini ada rekan saya itu yang tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa hukuman inilah yang bisa mendisiplinkan siswa. Jadi siswa ini tidak bisa diajak kompromi. Kalau kita lembut-lembut, nah mereka justru akan membawa lalu saja apa yang kita sampaikan. Nah, ini pendapat dari guru saya. Jadi mereka tetap bersikukuh untuk menegakkan disiplin itu dengan hukuman Bu. Berarti dia berpendapat bahwa memberikan hukuman itu lebih ampuh daripada disiplin positif. Jadi yang kata mungkin ada nggak atau mungkin apakah semua guru berpendapat bahwa hukuman lebih efektif daripada disiplin? Kalau semua guru mungkin tidak, ada beberapa orang, terutama itu guru BK yang mungkin juga sudah paham bahwa bukanlah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan itu bukanlah dengan hukuman. Nah, ada beberapa orang guru yang memang tidak berpikir demikian, namun sebagian besarnya itu lebih fokus kepada penerapan disiplin itu dengan hukuman. Dari berarti di sekolah itu ada yang menyertai sedikit, yang masih dengan hukuman atau hukuman. Dari disiplin nampak tidak perbedaannya anak mana yang lebih disiplin, anak dari apa itu mungkin ada gitu kan ya. Mungkin nggak Ibu bisa memberikan masukan atau mendatangkan atau bersama kepada sekolah itu memberikan masukan atau yang lainnya kepada memang sudah sudah dilakukan juga kepala sekolah yang kebetulan juga sudah punya ilmu mungkin tentang budaya positif ini, itu juga sudah melaksanakan sosialisasi. Dan untuk kedepannya saya juga merencanakan untuk berbagi hati baik dalam menyusun atau dalam merencanakan keyakinan kelas. Nah, agar nanti di awal pembelajaran itu guru-guru bisa mencoba menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat. Jadi di sini kepala sekolah sudah terlibat. Ibu membuat keyakinan apa yang Ibu harapkan dari misalnya Ibu berkaitan dengan
orang-orang yang masih menerapkan disiplin yang tidak positif tadi? Apa yang diharapkan dengan ibu melakukan keyakinan puasa? Saya berharap guru yang masih menerapkan disiplin ini bisa berubah atau mungkin beralih cara pandangnya ke penerapan disiplin positif yang dilakukan oleh rekan-rekan yang sudah melakukan. Nah, mungkin saya berharap mereka itu mau membuka pikiran bahwa dengan menerapkan keyakinan jelas itu bisa mengajak siswa untuk disiplin tanpa adanya hukuman atau paksaan. Tapi bisa kita kan ibu pengen nampak bedanya antara disiplin positif dengan yang memberikan hukuman. Ya, berarti pernah nggak ibu mengajak dengan cara apa ibu melihatkan kepada orang yang memberikan hukuman tersebut supaya nampak bedanya antara disiplin positif dengan memberikan hukuman? Saya sudah pernah melakukan, yaitu terutama dengan siswa yang terlambat, itu saya tidak memberikan hukuman dan itu dilihat oleh guru yang biasanya menerapkan hukuman. Dan di sini saya mencoba menerapkan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini saya mengarahkan anak itu untuk menemukan keyakinannya sendiri dan menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi tentang keterlambatannya. Dan alhamdulillah setelah itu mereka tidak terlambat lagi karena mereka itu sadar dari hati mereka sendiri. Sedangkan yang dihukum langsung itu justru dia semakin dongkol. Nah, ada yang sebagiannya yang senang dengan hukuman tersebut. Jadi apa yang harapkan apa yang ibu terbayangkan oleh ibu untuk menunjukkan semua itu kan pengennya semua guru menerapkan disiplin. Apa ide yang terbayang oleh ibu atau solusi untuk semua guru menerapkan disiplin itu tidak ada lagi memberikan hukuman? Apa ya? Rencana saya yang pertama saya sudah juga berkonsultasi dengan kepala sekolah dan kami merencanakan akan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif ini. Dan mungkin kalau saya sendiri itu sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi narasumber atau untuk berbagi praktik baik dengan teman sejawat di sekolah. Nah, itu sudah direncanakan. Berarti yang ibu harapkan sekarang ibu mensosialisasikan berbagi praktik baik dan harapan ibu nanti dengan adanya ibu memberikan tentang terus berlanjut melakukan dari dengan hukuman dengan disiplin itu nanti nampak bedanya antara mana anak yang dihukum berbeda hukuman dengan berbeda disiplin ibu akan memberikan praktik baik. Semoga kita tak menutup kemungkinan semua masih ada pro dan kontra. Semoga dengan ibu terus tadi juga keluarkan semoga dengan terus ibu memberikan disiplin positif contoh berbagi praktik baik akan bergeser mengatur orang itu bahwa ini lebih baik daripada yang kita jadi kapan rencananya ibu akan melaksanakan berbagi praktik baik itu? Karena ini di awal tahun pembelajaran, Bu, jadi saya merencanakan dalam minggu pertama setelah pembelajaran efektif ini, rencananya itu kami akan meluangkan waktu di akhir pembelajaran untuk berbagi praktik baik di sekolah. Jadi mungkin ibu dapat solusinya itu dengan cara terus berbagi praktik baik dan terus menjalankan disiplin. Nah, jangan pernah berhenti walaupun ada yang pro dan kontra. Jadi kita harus tetap berbagi praktik baik. Di mana ibu sudah dapat solusinya yaitu dengan praktik baik. Pasti ada yang ibu pengen curhatkan lagi itu kan. Tapi ibu sudah menemukan solusi bahwa dengan terus melakukan disiplin tertib dan berbagi praktik baik. Masih ada yang ingin diceritakan? Tidak, Bu. Mungkin saya sudah cukup merasa lega dan saya juga sudah menemukan solusi bagaimana nanti saya bisa mengajak rekan-rekan saya untuk menerapkan disiplin positif ini, dan itu akan saya mulai dari diri saya sendiri. Nah, kemudian saya juga akan berusaha untuk mengajak rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih Bu Ros karena mengungkapkan masalah-masalahnya. Semoga dengan terus Ibu melakukan memberikan, bukan lagi memberikan hukuman, tapi dengan disiplin positif dan berbagi praktik baik, sehingga orang yang
kontra itu menjadi pro dan memajukan sekolah ibu menjadi sekolah yang tidak memberikan hukuman lagi, terus menerapkan disiplin positif. Terima kasih Bu Ros atas perhatiannya, semoga terrealisasi dan terlaksana secepatnya. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan curhatan saya. Bu Ana, saya telah melihat bagaimana tadi Bu Ana melakukan coaching terhadap Bu Rosla ini ya. Percakapannya cukup lama ya dan menarik. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah melakukan coaching terhadap Bu Rosla ini? Ya, kalau Bu Ros ini tentunya segala sesuatunya yang kita pengen kita berubah menerapkan atau bahkan mungkin memang ada namanya selalu ada pro dan kontra, mana-mana ada yang pro dan ada kontra. Mungkin saya tadi kata Bu Ros ada yang pro dan kontra dalam pelaksanaan penerapan disiplin itu wajar, sebab orang berpendapat bahwa hukuman itu masih ampuh untuk menegakkan disiplin. Saya merasa senang tadi dengan mendengar keluhan dari Bu Ros, dan dia akan menemukan masalah dari apa yang dirasakan atau keresahan yang dirasakan. Baik Bu Ana, sebagai seorang coach kita tentu harus mampu atau memiliki kompetensi sehingga coach kita itu mampu bercerita dengan kita ya, dan mampu mencari solusi sendiri coach tersebut nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Menurut Bu Ana, dari performa Bu Ana barusan, kalau kita buat rankingnya 1 sampai 10, berada di posisi mana Bu Ana? Kalau tadi rasanya masih di posisi 7,5. 7,5. Kompetensi mana menurut Bu Ana yang sudah lebih ada pada diri Bu Ana? Kalau mendengarkan tadi, sekarang mungkin saya belum memperdalam atau mempertajam pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur. Berarti Bu Ana merasa masih kurang dalam penggunaan alur tirta gitu ya. Lalu bagaimana cara Bu Ana nantinya untuk meningkatkan kompetensi Bu Ana tentang penggunaan alur tirta ini dalam segi dalam konsultasi ini? Konsultasi mungkin saya akan mencari referensi atau belajar lagi tentang gimana cara coaching yang baik dengan mengandalkan alur tirta ini, serta mungkin pertanyaan-pertanyaan itu lebih mendetail sehingga coach Bu Ros lebih menemukan atau mengeluarkan permasalahan yang dia punya. Baik, tadi Bu Ana menyatakan bahwa akan mencari referensi lain gitu ya. Kapan rencananya Bu Ana akan mencoba mencari referensi lain? Referensi lain mungkin saya dengan secara mungkin kita dalam apa mungkin kita terus melaksanakan coaching ini dulu. Mungkin secepatnya saya akan membaca referensi atau dengan mencari di YouTube, atau sekarang kan narasumber kan tidak harus bertatap langsung, bisa melalui dunia maya, melalui referensi buku-buku atau media online. Lalu mungkin juga langsung bertanya kepada senior atau guru-guru BK yang lebih tajam dalam hal psikologi ini. Kalau kita lihat dengan kondisi sekolah Bu Ana, ada tidak rekan di sana yang bisa dijadikan sumber belajar Bu Ana untuk proses coaching ini? Ini mungkin ada guru senior itu berpengalaman, mungkin dengan guru BK mungkin bisa didapat. Kalau guru BK mungkin pengalaman untuk menghadapi psikologi itu lebih daripada kita. Mungkin dari guru BK kebetulan di sekolah ini untuk baik Bu Ana, kalau tadi Bu Ana menyatakan bahwa masih kurang dalam pertanyaan gitu ya. Kalau saya melihat Bu Ana pertanyaan sudah luar biasa. Itu terbukti dengan proses coaching ini yang waktunya tidak sebentar, lumayan itu ya. Karena Bu Ana mampu mendengarkan dengan aktif pernyataan Bu Rosla ini, kemudian timbul pertanyaan lagi, dijawab lagi oleh Bu Rosla ini, sehingga alurnya mengalir begitu saja tanpa terasa waktunya sudah berjalan begitu lama ya. Jadi saya merasa Bu Ana sudah menerapkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mata Bu Ana tertuju kepada Bu Rosla ini gitu ya. Dan pertanyaannya juga berbobot. Itu pun pertanyaan lahir dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bu Rosla ini. Jadi kalau saya sendiri merasa Ibu Ana sudah hebat dan luar biasa.
sebagai guru tentu kita harus tetap belajar ya. Dan walaupun kita sekarang sudah bagus, bagaimana kita menjadi lebih bagus lagi. Semoga nanti memang Ibu Ana bisa belajar dengan rekan-rekan di sekolah, mencari referensi yang ada. Seperti kata Bu Ana, tidak hanya dengan orang ya, bisa buku ya gitu ya, atau YouTube dan lainnya. Tetap semangat Bu Ana. Semoga berikutnya masih banyak lagi yang akan coaching dengan Bu Ana sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Riza atas penilaiannya. Mudah-mudahan akan meningkatkan kompetensi saya di coaching. Mohon maaf Bu Ana kalau ada salah ya. Ya, sama Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.